Assalamualaikum, hai semuanya. Ketemu lagi dengan Bu Endah. Apa kabar kalian? Semoga semuanya dalam kondisi yang baik dan sehat. Oke, dalam video kedua kali ini kita masih akan membahas tentang bilangan pangkat dan akar. Kalau di video pertama kemarin kita sudah belajar konsepnya, belajar sifatnya, ada beberapa latihan soal dan juga ada evaluasi soal. Nah, sekarang kita akan kembali membahas soal dengan lebih bervariasi gitu, lebih banyak lagi variasinya untuk memantapkan kamu pada materi bilangan berpangkat positif. Jadi hanya 5 sifat kali ini yang akan kita bahas dengan variasi soal yang lebih banyak. Seperti itu ya. Check it out. Ini adalah contoh soal bilangan berpangkat positif yang memenuhi 5 sifat di bawah itu ya. Yang pertama kita punya min 3 dalam kurung pangkat 4. Karena ada dalam kurung, jadi nanti 4 ini akan dipangkatkan ke tanda negatif, juga dipangkatkan ke 3. Negatif pangkat bilangan genap kan hasilnya positif. Lalu 3-nya juga dipangkatin sama 4. Akhirnya hasilnya 81. Yang berikutnya min 2 pangkat 5, negatif pangkat bilangan ganjil, hasilnya kan negatif. Nah lalu 2-nya dipangkatin 5, berarti hasilnya akan menjadi negatif 32. Yang ketiga itu ada min 1/3 pangkat 4, berarti minnya pangkat bilangan genap jadi positif, 1 pangkat 4 1, 3 pangkat 4, dihitung hasilnya menjadi 1/81 gitu ya. Catatannya, perhatikan ini ada min 3 pangkat 4 tanpa kurung. Kalau nggak ada kurungnya itu berbeda dengan soal yang A ya. Jadi tanda negatifnya nggak ikut dipangkatin 4, hanya 3-nya aja. Jadi min 3 langsung pangkat 4, hasilnya min 81. Soal berikutnya nih yang kedua, ada 4 soal di situ. Nah, kita yang pertama punya 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2. Ini perkalian dengan bilangan basis yang sama ya. Berarti pakai sifat yang pertama itu, berarti pangkatnya tinggal kamu jumlahkan, bilangan basisnya tetap. Jadi 2 pangkat 9. Yang kedua itu ada 7 pangkat 3 kali 7 pangkat 6 sama ya. Berarti 7 pangkat 3 tambah 6. Nah, yang ketiga ini ada 10 pangkat 12 dibagi 10.000. Karena yang 10.000 ini bukan bilangan pangkat, kamu jadiin bilangan pangkat. Jadi 10 pangkat 12 dibagi 10 pangkat 4 gitu. Hasilnya adalah 10 pangkat 8. Pangkatnya kamu kurangi. Soal berikutnya 18 pangkat 5 dibagi 9 pangkat 5. Ini kan basisnya berbeda ya. Dari tadi kan kita basisnya sama nih, yang di atas nih yang 3. Nah ini yang keempat nih basisnya beda. Biasanya kalau basisnya berbeda, kita harus mencari faktornya dari kedua basis ini yang nanti bisa sama gitu faktornya. Nah 18 dulu kita bisa bagi 2, hasilnya 9, lalu dibagi 3 lagi hasilnya 3. Berarti 18 itu bisa 2 kali 3 pangkat 2 pangkat 5. Pangkat 5 tetap ya. Lalu dibagi dengan 9 itu adalah 3 pangkat 2, pangkat lagi 5. Nah dari soal ini kita bisa menyelesaikan dengan 2 cara. Cara yang pertama, kita pangkatin di atas, jadi 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 10. Nah jadi pangkatnya kamu hitung dulu. Lalu yang bawah juga 3 pangkat 10. 3 pangkat 10 nya bisa kamu coret, hasilnya jadi 2 pangkat 5. Cara yang kedua, nanti caranya 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 pangkat 5 nya kita keluarin. Nah gitu, 3 pangkat 2 nya kamu coret, sisanya adalah 2 pangkat 5. Hasilnya sama ya, dua-duanya boleh. Berikutnya kita punya min A pangkat 2 kali B dalam kurung pangkat 3 kali min A kali B pangkat 3 dalam kurung pangkat 4. Kita kaliin dulu minnya. Min pangkat bilangan ganjil kan min juga. Min A 2-nya kali 3 jadi 6. B-nya pangkat 3 dikalikan dengan min pangkat bilangan genap kan jadi positif. Jadi A pangkat 4, B pangkat 3 kali 4. Jadi B pangkat 12.
Nah, setelah itu yang A dikalikan dengan yang A. Min A kali A itu kan berarti min A ya. Negatif kali positif kan negatif. Jadi min A 6-nya karena itu perkalian dengan basis yang sama, jadi 6-nya kamu tambahin sama 4. Nah gitu, dikalikan B-nya juga sama. B-nya kan basisnya sama B, jadi 3 ditambah 12. Jadi hasilnya adalah min A pangkat 10 dikali dengan B pangkat 15, seperti itu. Kita coba soal yang kedua ya. Ini ada 4A pangkat 2 kali B pangkat 3 dalam kurung pangkat lagi 3 dibagi min 2A B pangkat 3 dalam kurung pangkat 4. Bilangan 4 ini bisa kita faktorkan menjadi 2 pangkat 2. Nanti 2 pangkat 2 ini langsung kamu pangkatkan dengan yang 3 yang ada di luar kurung itu ya kan. Jadi nanti akan menjadi 2 pangkat 6, 2 kali 3 yang ada di luar kurung itu. A-nya juga A pangkat 6, lalu B-nya B pangkat 9. Lalu dibagi dengan min itu pangkat 4 karena pangkatnya genap jadi dia akan positif. Jadi akan menjadi 2 pangkat 4 kali A pangkat 4, B-nya pangkat 12. Nah seperti itu. Setelah ini bisa kamu coret-coret nih, dibagi-bagiin aja kan. Yang 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4 berarti kan sisa 2 di atas positif. Yang A pangkat 6 dibagi A pangkat 4 sisa 2 juga positif di atas sana. Nah kalau yang B pangkat 9 dibagi B pangkat 12, ini karena yang atas ya lebih kecil, jadi bisa kita balik dulu biar hasilnya positif. Jadi B pangkat 12 dibagi B pangkat 9 hasilnya B pangkat 3. Tapi B pangkat 3-nya di bagian penyebut ya, di bawah. Jadi yang bersisa kan yang bawah, yang 12 itu. Jadi hasilnya menjadi 2 pangkat 2 kali A pangkat 2 dibagi B pangkat 3, seperti itu. Kita coba soal yang C. Kamu bisa lihat di situ ada bilangan-bilangan yang bukan bilangan prima. Jadi bisa kita faktorkan satu-satu. Kita mulai dari yang 16 dulu. 16 difaktorkan itu kan menjadi 2 pangkat 4. Yang 9 menjadi 2 pangkat 2. Terus yang 128 menjadi 2 pangkat 7. Nah gitu. Setelah itu kita selesaikan masing-masing dulu sebelum dikalikan. Nah yang 2 pangkat 4 itu langsung kamu kalikan dengan pangkat 2. Jadi menjadi 2 pangkat 8. Nah habis itu A-nya pangkat 4, B-nya pangkat 2. Nah karena kan pangkatnya dikalikan masing-masing ya. Yang berikutnya itu 3 pangkat 6, 2-nya kali 3, A-nya pangkat 3, B-nya pangkat 6. Dibagi dengan 2, itu 3 ya maksudnya ya, 3 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2 kali 4, hasilnya 3 pangkat 8. Dikalikan dengan A-nya 2 kali 4 juga, A pangkat 8, B-nya juga pangkat 8. Lalu dikalikan dengan 2 pangkat 7-nya tetap, A pangkat 6 tetap, B pangkat 4 juga tetap. Nah ini sifat yang pertama nih perkaliannya. Ada 2 pangkat 8 tetap, A-nya menjadi 3-nya pangkat 6 tetap, itu yang 3. Lalu yang A-nya kan ada A pangkat 4 sama A pangkat 2 ya, jadi A pangkat 6. B-nya jadi B pangkat 8. Dijumlahin B pangkat 2 sama B pangkat 6. Dibagi dengan 2 pangkat 7 tetap, 3 pangkat 8 tetap. A-nya berarti pangkat berapa itu? 8 tambah 6 ya, 14. Terus B-nya pangkat 12. Nah bisa kita coret-coret yang samaan nih. Yang samaan coret-coret. 2-nya berarti sisa 2 pangkat 1. 3-nya sisa 3 pangkat 2 di bawah. A-nya sisa A pangkat 8. B-nya sisa B pangkat 4. Nah habis itu 2-nya tetap di atas. Habis itu 3 pangkat 2 di bawah, A pangkat 8 juga di bawah, B pangkat 4 di bawah. Nah seperti itu hasil akhirnya. Oke ya. Kita coba soal berikutnya ya. Ini ada 3 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 4. Nah karena ini kan sama nih bilangannya, pangkatnya juga 4 semua. Kita umpamakan variabel A pangkat 2 sama A pangkat 2. Lalu kita jumlahkan. Kan A pangkat 2 nya ada 2, berarti langsung 2 A pangkat
2. Atau misalnya B pangkat 2 ditambah 3B pangkat 2. Kan sama-sama B pangkat 2. Nah, yang depan itu 1, B pangkat 2-nya cuma 1, yang belakang B pangkat 2-nya ada 3. Jadi B pangkat 2-nya sekarang ada 4. Jadi 4B pangkat 2. Ini prinsip aljabar kita nih dulu kelas 7 ya. Nah, sekarang 3 pangkat 4 nih sama 3 pangkat 4 ada 3 kali. Berarti 3 pangkat 4-nya ada 3. Tulisnya 3 kali 3 pangkat 4. Nah, setelah ini kita tetap pakai aljabar nih. Nah, si 3 di depan ini kan harusnya ada pangkatnya juga, 3 pangkat 1. Nah, berarti 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 4 akan hasilnya menjadi 3. 1 sama 4-nya kamu jumlahkan sesuai dengan sifat 1. Berarti 3 pangkat 5. Biasanya itu yang ada di pilihan ganda. Nah, berikutnya kita punya 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 4 dikurang 2 pangkat 3. Nah, ini kan basisnya sama ya, tapi pangkatnya beda semua. Sedangkan itu penjumlahan sama pengurangan. Biasanya kalau ada soal kayak gini, nanti kita harus membuat si pangkat ini sama dengan pangkat yang paling kecil. Pangkat yang paling kecil di situ kan pangkat 3 ya. Nah, berarti bilangan 2 pangkat 5 harus kamu jadikan pangkat 3. Gimana caranya kita pisahin? Jadi 2 pangkat 3 sama 2 pangkat 2. Nah, kan gitu. Nah, jadinya 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 3 kan nanti 2 pangkat 5. Ya kan? Nah, yang 2 pangkat, ditulis di situ. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Itu perkalian di situ akan menjadi 2 pangkat 5. Nah, habis itu yang 2 pangkat 4 juga kamu pisahin. Jadi 2 pangkat 1 sama 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 1 ditulis 2 aja, satunya nggak perlu ditulis pangkat 3. Nah, terus 2 pangkat 3 belakang tetap. Sekarang kita punya pangkat yang sama nih, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 sama 2 pangkat 3. Nah, yang angka depan itu kamu jumlahin gitu. 2 pangkat 2 kan 4. Terus 2 pangkat 3-nya tetap ditambah dengan 2 kali 2 pangkat 3 tetap dikurangi 1 ya. Ini berarti kan bilangan depannya 1. 2 pangkat 3. Terus kamu 4-nya tambah 2 kurangi 1 hasilnya 5. 2 pangkat 3-nya tetap jadi 5 kali 2 pangkat 3. Bisa juga menjadi 5 kali 8 hasilnya 40. Nah, gitu. Kita coba soal yang C ya, masih menggunakan sifat-sifat yang di bagian bawah itu, 5 sifat itu. Untuk soal yang C ini, 2 pangkat 7-nya kan udah sama. Nah, berarti 3 sama 5-nya bisa kita jumlahkan. Jadi 8 kali 2 pangkat 7. Terus yang bagian bawah, 4 ini kan bisa difaktorkan ya. Difaktorkan menjadi 2 pangkat 2. Kenapa? Karena biar nanti perpangkatannya sama dengan yang 2 pangkat 7. Nah, ini tulis 2 pangkat 2 pangkat lagi 3 dari yang bagian atas itu. Nah, jadi 2 pangkat 6. Setelah itu 2 pangkat 7 sama 2 pangkat 6 bisa kita coret. Hasilnya menjadi 8 kali 2 pangkat 1 atau 2 aja, satunya nggak usah ditulis. Jadi 8 kali 2 hasilnya 16. Nah, seperti itu. Gampang ya. Kalau masih ada yang kurang jelas, nanti kalian bisa diskusi bareng Bu Endah pada saat konsultasi belajar. Oke. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini. Cukup. Untuk evaluasi soalnya nanti akan ada di form di bawah video ini. Nanti kamu bisa cek ya. Terus tetap seperti minggu kemarin, kamu bisa kerjakan evaluasinya di buku tulis. Setelah itu bisa kamu foto dan kamu upload juga di form yang ada di bawah video ini ya. Nanti Bu Enda cek di situ. Terima kasih semuanya. Thanks for your attention. Tetap semangat, tetap sehat. Sampai waktunya nanti kita bisa bertemu secara langsung seperti dulu kala ya. Thank you ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.